Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullal ajabi mimma yahrabu mimma lang fikaka lahu anhu yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar al-ayata walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ajabu utawi gawok. Kok gawok itu terheran. Kulul ajabi kelawan sekabe gawok sangat-sangat terheran-heran. Yai musonef atau pengarang kitab terheran-heran iku miman tetep saking wong yahrobu kang lumayu sapa man mimma saking barang lang fikaka kang ora ana pecat iku maujud lahu marang man anhu saking ma wayata lubulan nupri sapa man ing perkara ma ing perkara labaqoa kang ora ana langgeng iku maujud lahu marang man. Cara bahasa Indonesia ini ngeten. Saya itu terheran-heran dan sangat heran kepada manusia global. Kok senengane iku ngundang perkara sing gak wujud, sing gak langgeng. Fa innaha monggo setuhune kelakuan la ta'ma iku ora wuta apa al absaru pira-pira peninggal siro al ayata nutukake siro ing ayat walakin takma tetapi wuto lek moto zahir. Kalau mata zahir ini ndak buta, akan tetapi yang buta al qulubu apa piro-piro ati niman alati kang tetep fisuduri ing dalam piro-piro ati utawa dodone menungso. Sesungguhnya mata zahirnya tidak buta, akan tetapi mata hatinya yang di dalam dada manusia itu yang buta. Keanehan yang sangat mengherankan atau ajaib terhadap orang yang lari dari Allah, yang sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada Allah ya tidak bisa beraktivitas. Siapa Allah itu? Hidup yang ada di dalam seluruh makhluk alam semesta ini.
dan tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Kebanyakan manusia itu mengejar perkara yang tidak dibawa mati. Garis besarnya di situ. Sudah beberapa banyak contoh orang-orang kaya, orang-orang yang banyak harta, banyak uang, tetapi fakta yang terjadi ketika dia meninggal tidak membawa apa-apa kecuali hanya sehelai kain yang dibuat untuk membungkus raganya. Dan anehnya lagi, di dalam dunia mereka berlomba-lomba mencari, mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Tegese ya nopo? Jelasnya bagaimana? Apakah kita sebagai manusia tidak boleh mengumpulkan harta, tidak boleh mencari uang yang banyak? Boleh. Maksudnya bukan seperti itu. Silahkan kita mencari kebutuhan fisik kita sebanyak mungkin, 1M, 2M, sampai triliunan. Silahkan. Tapi bawalah harta itu menuju kematian. Dengan cara apa harta itu bisa dibawa mati? Dengan cara bersedekah, sedekah jariyah, dan lain sebagainya, untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan di bidang apapun, baik itu bidang keilmuan, bidang duniawi, kebutuhan setiap hari secara fisik kekurangan, kita bantu. Yang kurang pemahaman, mari kita ajak. Ini dijak tok ya gak kira gelem. Ya jal selek sampean dekok rokok, sampean kayak duit, gelem. Wong dijak tok. Ngoten. Sing sugih iki maksude. Yang dititipi harta banyak, gunakan harta kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menuju kebaikan, melakukan kebaikan. Dan perilaku yang demikian ini tidak akan sempurna tanpa dilandasi dengan ilmu tauhid, hakikat, makrifat. Maksudnya bagaimana? Ketika orang itu bersedekah tanpa mempunyai keyakinan tauhid yang terarah, maka Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati likulli imri'in ma nawa. Segala amal apapun itu harus diniati secara ikhlas.
harus diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayoritas kebanyakan orang-orang yang kurang memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan, cara dia bersedekah tidak karena Tuhan, tidak sadar kalau ini semua atas kehendak Tuhan, tidak sadar. Kalau tanpa didasari ilmu tauhid, ilmu ketuhanan yang kuat, balik apa? Dia merasa dialah yang bersedekah, dialah yang mampu untuk bersedekah, membantu orang lain dalam kesulitan. Akhirnya apa? Amal-amalnya hanya bertendensi makhluk, nafsu. Buktinya apa? Kalau orang yang sering disedekahi tidak menghargai dia, maka dia tidak akan lagi memberikan sedekah. Ataupun apabila dia memberikan sedekah, dalam hatinya tidak akan ikhlas. Nah, orang ini sudah tak bantu, kok malah menjelek-jelekan saya, bagaimana ini? Nah, itu tidak akan pernah memandang Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa dirinya lah yang telah mampu bersedekah, padahal faktanya telinganya milik Tuhan, hidungnya Tuhan yang menciptakan, tangannya Tuhan yang menciptakan. Dia bekerja atas kehendak Tuhan, dijalankan oleh Tuhan. Kenapa dia beramal kok tidak sadar kalau ini semua karunia dari Tuhan? Kok malah dia merasa yang jadi Tuhan, merasa kaya, merasa hebat dan lain sebagainya. Dan penyakit-penyakit seperti ini, amal-amal seperti ini harus kita perbaiki dengan cara kita memperkuat hukum hati kita, keilmuan hati kita kepada Tuhan untuk mencapai ketakwaan atau keyakinan bahwa semuanya ini adalah atas kehendak Tuhan. Kalau tidak ada ilmu ketuhanan yang seperti itu, saya tidak menjamin amal atau sedekah orang itu bisa ikhlas karena Tuhan. Tidak akan pernah. Karena dia masih belum sadar bahasanya semua ini yang membuat Tuhan, yang memperjalankan, yang menghendaki apapun takdir di dunia ini hanya Tuhan yang satu, yang maha hidup, yang maha mendengar dan maha segala-galanya. Orang yang sedekahnya tidak karena Tuhan, efeknya sombong, takabur, ujub dan lain sebagainya, bangga diri. Tapi kalau dia sadar, hatinya sudah sadar bahwasanya dia hanyalah sebujur bangkai yang digerakkan oleh Tuhan, oleh Allah, pasti dia tidak akan, sedekahnya tidak akan menjadikan efek dia menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang semena-mena terhadap sesama. Kalau ciri-cirinya gampang, orang yang gak ikhlas itu sedekahnya gampang. Dia kalau tidak dihargai kecewa. Dia kalau tidak dihargai kecewa. Dan tidak akan membantu lagi, tidak akan bersedekah lagi. Karena apa? Sedekahnya hanya didasari kepingin mendapat pujian dari orang lain, dari makhluk, supaya dia dipandang orang dermawan,
supaya dia disanjung sebagai ahli sedekah. Hanya itu niatnya di dalam hati. Nah, ini semua permasalahannya dari apa? Dari pendidikan rohani yang kurang disampaikan oleh para guru-guru, ustadz-ustadz atau ulama. Doktrinnya hanya surga saja. Siapa yang bersedekah 1 juta akan dilipat gandakan menjadi 7 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan berlipat-lipat. Nah, kalau doktrinnya sudah seperti ini, tidak bisa umat ini meningkat ketakwaannya. Boleh-boleh saja untuk dasar syariat supaya umat ini mau untuk bersedekah. Akan tetapi jangan berhenti di situ, terus sampaikan ilmunya. Tidak cukup sedekah tanpa didasari ilmu keyakinan yang kuat kepada Tuhan, yaitu ilmu hakikat menuju ma'rifatullah. Jadi pengarang kitab ini apa? Gawok, terheran-heran dengan kehidupan manusia sekarang ini berlomba-lomba mencari sesuatu yang tidak bisa dia bawa mati. Nah, sebetulnya ajal, yang dimaksud ajal itu batas untuk mencari jati diri dan pengenalan terhadap Tuhan. Sing dikai umur 40, ya 40 tahun, mulai umur 15 tahun sampai 40 tahun ini kesempatan untuk mengenali jati dirinya dan mengenal Tuhan. Akhirnya ketika ajal ini sudah tiba, apa sih ajal itu basa Jawa nih? Waktu. Apa? Iki lho. Batas waktu yang diberikan oleh Allah. Nah, yang diberikan oleh Tuhan. Pakai umur sakmene iki disuruh mencari pengenalan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Mencari pengenalan diri, jati dirinya, sebenarnya siapa sih diri kita ini. Maka ketika sudah tahu kita dengan diri kita, maka spontanitas hati kita akan mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Kalau sudah mengenal, ya sudah, tinggal menunggu saja, menunggu batas waktu itu. Tinggal menikmati saja. Kerja, selalu ingat pada Tuhan. Apapun aktivitasnya, kita selalu ingat, selalu sadar hati kita kalau ini semua adalah aktivitas Tuhan. Dengan kesadaran seperti itulah apa yang disindir oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan ikhlas. Fadkhuli fi ibadi, dan maka ketika kamu sudah bisa kembali dengan ikhlas ridho, maka fadkhuli, aku akan memasukkanmu dalam golongan hamba-hambaku yang takwa. Fadkhuli jannati, maka masuklah kalian ke dalam surgaku. Apa surga itu? Adalah ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan sanubari yang tidak bisa dicemari oleh benda-benda atau makhluk di dunia ini. Tetap dia akan berkasih mesra dengan Tuhan yang menciptakan dia. Apapun aktivitasnya, dia selalu rindu, dia selalu bertemu dengan Tuhan di tiap detik kehidupan ini.
Inilah tujuan Tuhan menciptakan manusia, supaya bisa kembali, bisa mempelajari siapakah dirinya dan siapakah Tuhannya. Kalau sudah makrifat, ya sudah, tinggal kita nikmati saja takdir Allah. Seperti air mengalir, maka kenikmatan itu, surga itu akan bisa kita rasakan. Cara syariate ngono, lek cara hakikate sakjane ya pangeran dhewe. Rasa iku anane urip ya pangeran dhewe. Nafsu iku anane ngejak ngene iku ya pangeran dhewe. Mek tergantung hati nurani kita, rohani kita, hidup, kesadaran kita ini loh. Semuanya Allah yang menciptakan. Cuma kita diberi akal itu untuk meneliti, untuk membedakan. Kita dikasih rasa untuk merasakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang nikmat, mana yang nyaman, dan mana yang tersiksa. Inilah kita diberi pikiran, akal, dan rasa. Kita gunakan untuk merasakan eksistensi Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah di setiap detik kehidupan ini. Jika kita sudah mampu merasakan kebaikan, kasih sayang Allah terhadap kita, maka di setiap detik dan waktu kita akan selalu bercanda dengannya. Di syariat mani bercanda dengannya. Padahal ya sing bercanda ya urip sing tunggal dewi. Tapi prosesnya harus seperti itu. Memang paling tidak disitulah kita harus bisa merasakan kebaikan Allah, kasih sayang Allah di setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah merasakan nikmat, dan kita kembalikan lagi kenikmatan, semuanya ini adalah Allah sendiri yang membuat seperti ini, seperti itu. Kita cukup menyaksikan saja bahwasanya ini juga Allah, itu yang bersuara ya Allah. Semuanya ini adalah kehendak Tuhan. Jadi tidak ada yang mau kita benci, alasan kita mau benci kepada sesama, tidak ada. Alasan kita mau dengki, mau dendam kepada sesama, tidak ada lagi. Semuanya akan mengikis, hilang, musnah, kembali ke asalnya, menjadi sebuah keheningan yang abadi. Ya wis ngono tok sakjane niki. Nanti mengarang kitab niki mek gawok. Lho gawok padahal ya wong wis mati bala-balik. Nah, iku ya gak gawa donya. Motor ya gak digawa, sepeda motor ya gak digawa. Lah ngono kadang dibelani tukaran ya. Tukaran, dibelani fitnah-fitnahan, bahkan saling bunuh. Nah, ini herannya Ibnu Athaillah melihat kehidupan manusia. Padahal mati ya digawa, dibelani rebutan. Kadang sampai membenci orang tuanya kandung sendiri gara-gara apa? Perbedaan pembagian waris dan lain sebagainya. Menjadikan dia durhaka kepada ibu, durhaka kepada ayahnya. Ya Allah ya Karim. Maka ketika kita yang sudah terjerumus di situ, lekas kembalilah kepada Allah. Sadari semuanya bahwa kita salah selama ini. Kita sadari, kita meminta maaf, kita kirim Fatihah kepada ibu kita untuk permohonan maaf. Pada ayah kita sebagai permohonan maaf karena kita dulu
semuanya tidak lepas sering menyakiti hati orang tua kita, sering mengecewakan orang tua kita. Maka kita harus ingat jasa-jasa orang tua kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang jauh dari keinginan mereka. Kita harus menjadi anak yang bisa dibanggakan mereka. Kita harus bisa makrifat kepada Allah supaya bisa menyelamatkan mereka. Karena hanya anak soleh lah yang dapat menolong orang tuanya yang tersiksa di sana. Maka dengan pelajaran tauhid hakikat makrifat inilah yang disampaikan Allah agar kita bisa mawas diri dan kedepannya menjadi lebih baik dan lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kenapa? Kenapa orang-orang itu kok seperti itu? Karena kata Musonef pengarang kitab ini, karena sebetulnya bukan mata kepalanya yang buta, akan tetapi mata hatinya. Nah, motor dohire katok nyawang wong ayu katok, tapi hatine gak sadar. Ini dibilang orang kafir masih tertutup mata hatinya dari memandang al-haq, ya, memandang yang seharusnya dipandang oleh hati itu yang mana. Ini tidak tahu karena hatinya masih tertutup. Makanya ini diarani kafir, hatinya masih tertutup dari melihat Allah, dari merasakan eksistensi Allah, dan dari merasakan kasih sayang Allah. Jadi dia tidak pernah, walaupun Allah memberikan kasih sayang setiap hari, setiap detik dan saat, dia tidak pernah merasa dikasih dan disayangi oleh Allah. Karena mata hatinya yang buta. Ini yang disebut orang-orang kafir sebetulnya. Bukan orang Kristen, Hindu, Buddha, bukan. Orang yang tertutup mata hatinya dari merasakan kasih sayang Allah setiap detik dan saat. Karena akhirnya dia menjadi manusia yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah, melainkan hanya sebatas lesan saja. Terima kasih ya Allah, tapi besoknya kemudian lupa lagi terhadap Allah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, tapi hatinya masih benci terhadap takdir Allah, masih tidak pernah menerima atas keputusan takdir yang Allah berikan. Itu namanya buta mata hatinya. Diberi rezeki yang, makanya Allah memberikan harta kepada orang-orang yang buta. Wah, gak karu-karuan gitu. Nggak bisa dikendalikan lagi. Akhirnya apa? Istri 4, 3, 2, karena dia banyak harta, lupa kepada Tuhannya. Bahasanya semua adalah karunia Tuhan. Sebetulnya dititipi harta untuk mengangkat saudara-saudaranya atau sesama manusia atau makhluk apapun yang kurang dalam hal harta, kita bantu. Akhirnya sing bodoh dijak ngaji, yang bikin duit, lek dijak ngaji tok, ya gak gelem ah. Sik pikir nih mah isuk ngoli ya, gak usah ngoli. Nah, isuk ngoli gak apa-apa, pokoknya blonjono iki wis ngaji wis.
tumon wong sugih kaya ngono, gak tumon. Yo gak kabeh, maksudnya sing aras-arasen ngaji sing cekne gelem ngaji akhirnya iso kenal ning Allah bisa. Gunakanlah harta kita dengan seperti itu. Itu jenenge perjuangan. Bondone digawe perjuangan untuk menegakkan kalimat tauhid jenenge. Lah nek koyo rabi maneh ku yo nek digenegakno kalimat tauhid jenenge ngerubuhno malah. Jadi tidak usah muluk-muluk. Yes, pokoknya ngaji wis gini aja, sudah dijalani aja. Tidak perlu saya bangun pondok yang besar, kita mengundang saya, tidak perlu. Apa yang menjadi keilmuan yang sudah kita kuasai, kita jalankan, kita istiqomahkan, gitu aja. Perkara suatu saat pondok ini diramekan, ya monggo. Mau ndak rame tetap begini, ya monggo. Ya ndak apa-apa. Terserah itu semuanya. Terserah Allah. Kita nikmati saja takdir. Ndak usah muluk-muluk ya, biar santrinya banyak, bikin proposal dan lain sebagainya. Ndak perlu seperti itu. Ketika orang-orang itu sudah mampu merasakan kebenaran ajaran, maka dia akan berbondong-bondong untuk ngaji. Jadi yang dimaksud kafir itu jangan salah paham. Apa yang sudah didoktrinkan selama ini salah sebetulnya. Sebetulnya orang kafir itu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan Nasrani. Walaupun itu disebut dalam hadis Nabi, akan tetapi yang dimaksud Yahudi Nasrani itu bukan orang Kristen dan orang Hindu. Kan tetapi yang dimaksud Yahudi Nasrani adalah orang-orang yang tertutup hatinya dari pengenalan terhadap Tuhannya. Kalau orang itu sudah hatinya mengenal Tuhannya, maka hatinya akan terbimbing menuju kebenaran. Justru sebaliknya, jika hatinya tertutup, mata hanya tertutup, wis lah, jangan rundingan ya opo, gak iso, gak bisa. Jadikan apa saja pasti rusak kalau tidak menggunakan rasa, kalau tidak menggunakan hati. Walaupun secara zahir dia istiqomah, giat, kayaknya secara zahir. Ono teko ceramah, rono teko ngaji, ini teko luwetek dikai santri, dikeloni santri ini. Lah mana buktinya? Kalau dia memang ya, makanya ndak iso didelok ambek zahir, Pak. Ojo kecil ambek zahir, ambek pacakane surbane tuwa-tuwa. Ojo delok lakune, ajarane, rasakno ning jero ati, beneran ndak? Apa adem apa panas oleh ngaji? Di situ letak kebenaran itu. Dah itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau memang pasti ini mau di sorot nih kita YouTube. YouTube ini kita maupun netizen monggo pun. Bahwasanya orang yang kafir bukan orang Kristen, orang disorot. Nggak apa-apa. Memang faktanya seperti itu. Ketika kita menganggap hanya yang Muslim itu orang-orang Islam saja, terus faktanya bagaimana? Orang-orang Kristen yang membangun yayasan yatim piatu, dia menyantuni sekian juta, ratusan juta untuk membangunkan anak panti asuhan, untuk menolong anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, mengasih makan mereka, mendidik mereka. Terus bagaimana
ndak ana hitungane ngono ta. Wong Kristen berbuat kan kayak seperti itu ndak ada efeknya ta. Ya ndak mungkin. Itu menandakan bahwasanya orang kafir itu bukan orang Kristen. Kalau seandainya yang dimaksud kafir itu keras kepala, ndak bisa dinasehatin, ndak percaya pada Tuhan, bahkan dia menuhankan dirinya sendiri. Itu loh, secara fakta saja sudah buktinya kok orang Nasrani bikin gereja nggak pernah rame-rame lewat speaker di jalan-jalan, nggak pernah. Justru orang Islam sendirilah yang mengaku Islam sendirilah yang sering meminta-minta, yang sering memohon-mohon bantuan. Nah ini dirasakan itu sing apik sing tidak bener. Nah hal inilah kalau kita rasakan seperti itu, maka kita akan menemukan kebenaran. Tapi kalau kita fokus dengan doktrin atau keterangan yang ada, ya sampai kapanpun kita menganggap orang Kristen itu kafir, orang Hindu itu kafir, karena kita berpegang terhadap hukum, satu hukum, gitu. Maka dari sinilah timbul kesenjangan sosial, tidak ada kerukunan lagi antar sesama manusia. Dari sini. Nah, seharusnya kan tidak apa-apa orang Kristen lewat Injil dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kalau Kristen itu kafir, berarti secara otomatis kita mengafirkan Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Secara tidak langsung itu. Di Al-Quran ada, di Al-Quran bahwasannya kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada kaum Hawari. Loh, sampean pelajari Kristen apa Injil, semuanya cinta kasih ajarannya untuk menjadi orang yang baik, manusia yang banyak membantu kepada sesamanya, kasih sayang terhadap semua makhluk Tuhan. Loh, sama ajarannya. Ini jajal sing kafir ya. Jadi sampean telusuri sing kafir ketemu kok. Tapi nggak usah lah, nggak usah kesana wis. Sampean sudah bisa merasakan orang yang hatinya tertutup, mana hatinya yang terbuka. Di motone atine sing picek, di sing melek, sampean mesti iso ngrasakno lek wis ngaji tauhid, si hakikat. Tapi kalau sampean ndak mau ngaji tauhid hakikat, selamanya tidak akan pernah bisa melihat hal-hal itu. Sudah untuk puasa ini sekarang pirang dina? 16, 17 ya. 17 berarti malam Jumat lagi 24 17 ditambah 8 apa 7 14 24 berarti malam Jumat depan mulai pengumpulan mercon untuk yang kemarin baiat. Mercon kembang api, ojo mercon sing topar ngene iku. Kembang api sing bledos ning dhuwur niku. Iku mangke kula asma dikumpulkan 2 hari sebelum hari raya. Engko lek mari tuku sampean asma dhewe dhisik di omah,
tawasul rasane senang Kanjeng Nabi lah hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah cukup. Kalau tidak bisa cukup itu toh. Kalau Jawa tidak apa-apa, khususon Nabi Muhammad Al-Fatihah. Terus yang kedua khususon atau lenda iso khususon kepada seluruh kekasih Allah Al-Fatihah. Nah, mari nang Kanjeng Nabi terus seluruh kekasih Allah, terus baca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, salawat 3 kali, kemudian bacakan Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali. Dengan harapan di dalam hati penyakit-penyakit hati kita yang selama ini susah untuk kita hilangkan, kita sugestikan, masukkan ke dalam mercon. Wis, atiku sing wangkot, atiku sing kaku, watakku sing pendendam, wis saiki mlebu nang mercon ya. Sebulno nang mercon. Sugestinya seperti itu. Dan nanti dikumpulkan, kemudian saya asma lagi, nanti malam takbir dicocok bersama-sama. Itu dengan harapan semoga dengan meletusnya mercon-mercon itu maka meletuslah penyakit-penyakit hati kita dan dibersihkan oleh Allah dalam hati kita penyakit-penyakit yang menghalangi kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Di majelis ini sudah beberapa tahun dilakukan ritual seperti itu. Kurang lebih sekitar 6-7 tahun sudah berjalan. Kayak apa oleh ngiras-ngirus ambek rioyo merconan. Ngono lho. Nah, cik seneng arek cilik-cilik ono mercon. Cik meriah hari raya Idul Fitri ya oleh bersih atine, oleh bahagia waktu hari raya Idul Fitri. Jangan sampai gak bahagia, udah dilepas kabeh dendam, benci, dan lepas kabeh, ikhlas no kabeh, engko dibledosno waktu malam takbir. Nah, ini sekedar informasi untuk yang kemarin mengikuti baiat syahadat. Kiranya ini saja. Terus untuk kholwat tetap tahajudnya dijaga, istiqomah, zikirnya dijaga semampunya. Terus sampai hari raya Idul Fitri dan yo mari riyo terus no, aja riyo tok. Sampai rasakno dewi, sampai rasakan sendiri ketika malam takbir nanti bagaimana rasa hati kita. Opo bahagia, opo mureng. Nah, tergantung perjalanan proses zikir kita. Itu tadi. Sebanyak mana hati kita mengingat Allah, begitu sebaliknya, semakin kita tidak mengingat Allah, bisa merasakan dewi ketika hari raya Idul Fitri, merasakan dengan hati yang paling dalam, rasa hati yang paling dalam apa yang sampai rasakan dari tahun kemarin, tahun-tahun yang dahulu, sama ndak rasanya dengan tahun yang ini, hari raya kita ini. Saja yang dapat saya sampaikan, yang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan silakan. Ya, Mika.
Betul enten. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil iman, min ahli sholat, min ahli zikrika ya Allah, min ahli sadaqah, min ahli sunnah wal jamaah, min ahli zikri wa sholah, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.